Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Acara penyuluhan bagi remaja putri program kerja kader pembangunan manusia Desa Purwosari pada hari ini akan segera dimulai. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian laporan kegiatan oleh KPM Desa Purwosari. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Desa Purwosari atau yang mewakili sekaligus membuka acara penyuluhan. Kemudian pelaksanaan penyuluhan bagi remaja putri nanti akan disampaikan oleh Bidan Herlina, juga ahli gizi Puskesmas Batu Raden 1, Mbak Nila. Selanjutnya acara juga akan diselingi dengan tanya jawab antara peserta dengan narasumber dan terakhir penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hingga siang hari ini, kita buka bersama dengan lafaz basmalah. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, untuk itu hadirin disilakan berdiri.
Selanjutnya laporan kegiatan oleh KPM Desa Purwosari akan disampaikan oleh Ibu Rina. Laporan pelaksana kegiatan penyuluhan bagi remaja putri program kerja KPM Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, tahun 2023. Purwosari, 28 Oktober 2023. A. Latar belakang. Pemerintah tetap menaruh perhatian penting terhadap upaya pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Salah satunya yaitu terkait masalah stunting dan pemenuhan gizi yang dapat mengancam keberlangsungan masa depan generasi muda Indonesia. Anemia pada remaja perlu mendapat perhatian. Kalau saat masa remaja sudah memiliki anemia, maka berpeluang menderita anemia saat hamil atau setelah menikah. Kondisi ini akan sangat semakin buruk sebab pada saat hamil dibutuhkan gizi yang lebih banyak. Jika tidak ditangani, akan berisiko terjadinya pendarahan saat persalinan, bayi berat badan lahir rendah, dan akhirnya melahirkan bayi stunting. Selain anemia, masalah pergaulan bebas yang menjurus ke seks bebas dan penggunaan obat-obat terlarang pada remaja juga perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah. Untuk itu, pencegahan terhadap hal-hal buruk tersebut harus segera dilakukan sejak dini. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan diadakannya penyuluhan bagi remaja putri adalah: pertama, kegiatan ini dilaksanakan sebagai realisasi salah satu program kerja kader pembangunan manusia atau KPM Desa Purwosari tahun 2023. Kedua, berdasarkan latar belakang tersebut pada poin A, maka KPM Desa Purwosari beserta pemerintah Desa Purwosari bermaksud membekali remaja putri di Desa Purwosari agar terbebas dari anemia dan kelak dapat terpenuhi gizi yang baik saat hamil, agar juga terbebas balitanya dari stunting, serta dapat menjaga kesehatan reproduksinya dengan salah satu upaya yaitu menghindari pergaulan bebas, khususnya seks bebas. C. Peserta. Peserta sejumlah 50 orang terdiri atas remaja putri dari Desa Purwosari dan pengurus Rumah Desa Sehat atau RDS Desa Purwosari. D. Narasumber. Yang pertama, Ibu Herlina selaku Bidan Puskesmas Baturaden 1. Yang kedua, Ibu Nila Aulimatin selaku Ahli Gizi Puskesmas Baturaden 1. E. Waktu dan tempat pelaksanaan. Hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, bertempat di Pendopo Balai Desa Purwosari pukul 9.30 sampai dengan selesai. F. Susunan penyelenggara. Pelindung Kepala Desa Purwosari, penasihat pendamping Desa Purwosari, penyelenggara pengurus Rumah Desa Sehat Desa Purwosari. G. Dana kegiatan. Kegiatan penyuluhan bagi remaja putri ini menggunakan alokasi dana desa tahun 2023. Kemudian laporan pelaksana kegiatan. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Desa Purwosari sekaligus membuka acara penyuluhan. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa Purwosari. Kepada Bapak Suratno disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pendamping desa dan pendamping lokal desa, Mas
yang kami hormati para kader Desa Purwosari, dan yang utama yang kami hormati dan yang kami banggakan para remaja putri Desa Purwosari, Kecamatan Kabupaten yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini di pendopo Desa Purwosari. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita memenuhi undangan kami. Yang pertama kami akan menyampaikan permohonan maaf dari beliau Bapak Kades karena kita hadir karena beliau ada kepentingan keluarga ataupun sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan dan yang mewakilkan anggota kami. Dan yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan tadi sudah dijelaskan atau disampaikan oleh panitia ataupun KPM Desa Purwosari. Kita sangat sedih sekali bahwasanya pada saat ini adalah rangkaian kegiatan dari KPM di mana KPM saat ini akan melakukan penyeluruhan untuk remaja putri yang masuk dan tujuannya juga lebih jelas disampaikan oleh beliau Ibu Rusna. Maksud dan tujuannya antara lain untuk memberikan wawasan kepada remaja putri yang berkaitan dengan anemia. Anemia itu apa? Maupun nanti dengan simak saja mengarahkan dan menjelaskan apa yang disampaikan oleh beliau dari para narasumber. Kami atas nama pemerintah desa yang pertama mohon maaf mungkin dalam kemudian pada diri semua karena kekurangan. Kami atas nama pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada yang hadir saat ini. Kami dengan tidak studi meluangkan waktunya mengenai acara penyeluruhan remaja putri Desa Purwosari Kecamatan Kabupaten. Akhirnya yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah tidak cukup siang, kurang bijak apabila kami hanya menyampaikan. Dan sebelum besok ataupun kami akhir sambutan ini, marilah kalian dibuka itu. Marilah kita buka bersama acara penyeluruhan remaja putri sehat bebas anemia program kegiatan dan pembangunan manusia KPM Desa Purwosari Purwosari 28 Oktober 2023 yang akan dibuka. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suratno selaku Sekretaris Desa Purwosari mewakili Bapak Kepala Desa yang dalam kesempatan hari ini berhalangan hadir karena ada sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan. Karena selanjutnya kebetulan di sini ada pendamping desa, untuk itu kepada Bapak Imanuddin disilakan untuk memberikan sedikit pengarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para desa Purwosari yang saya wakili kami ini, terima kasih Pak Kades. Yang saya hormati dari Kabupaten 1, Ibu Bina dan Andi Gidi, dan yang saya banggakan Bina Desa Purwosari yang dia mengedukasi khususnya adalah terhadap remaja putri, dan yang saya banggakan adalah kakek saya Ibu Jenderal karena berjalannya program kerjanya jadi terbukti. Dan yang saya banggakan dan saya hormat pada PD saya, mari kita bareng-bareng tuntaskan stunting, karena stunting
stunting ini menjadi bagian penting, dan dalam ini adalah rematik menjadi sasaran. Jadi saya ucapkan terima kasih remaja Putri dari Desa Purwosari. Saya atas nama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Integrasi, dan harinya kami memantau. Kebetulan diberikan amanah untuk beberapa desa. Seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh desa terhadap pencegahan dan penurunan stunting? Khususnya adalah implementasi Kepres 72 tahun 2021. Itu ada paket layanan, di antaranya salah adalah sasarannya pada remaja. Dan nanti mohon bagi remaja Putri ini harus selesai ya, harus selesai diikuti oleh beliau di kawasan Ibu Herlina sama dari Bu Nila. Karena Pak Panjenengan adalah pintu awal akan melahirkan generasi yang akan datang, yaitu generasi yang sehat, yang cerdas. Dan tentunya adalah untuk remaja Putri itu adalah aktif, cerdas, sehat, tanpa anemia. Dan saya atas nama desa lagi mari kita bareng-bareng mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Dan tentunya saya mohon kepada sumber untuk kita alhamdulillah Pak Mustafa Alien yang beliau yang hadir itu aktif, karena saya yakin nggak ada sesuatu kalau ilmu itu bertiga dan kita pasti bisa. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imanuddin selaku pendamping desa untuk koordinasi wilayah Kecamatan Baturaden yang memandu semua desa di Kecamatan Baturaden termasuk Purwosari. Baiklah, untuk selanjutnya inilah adalah yang sudah kita tunggu. Gimana adik-adik, masih semangat? Nanti ya kita dengarkan apa dari yang akan disampaikan oleh Ibu Herlina juga oleh Ibu Nila selaku AID. Kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Herlina. Di sini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Purwosari atau yang mewakili, yang saya hormati teman-teman sejawat saya dari Puskesmas Baturaden 1, yang saya hormati Ketua KPM Desa Purwosari. Terima kasih Bu sudah mengundang kami untuk bisa hadir di acara ini. Terima kasih kepada Bapak pendamping desa Bapak Imanuddin, dan terima kasih kepada Ibu PKK Desa Purwosari, serta tidak lupa kepada adik-adik yang hari ini semua alhamdulillah dalam keadaan sehat. Hari ini kami dari Puskesmas Baturaden 1 akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada remaja-remaja yang ada di sini tentang seks bebas dan apa sih bahayanya kita mempelajari ini. Masih semangat ya? Kita akan belajar tentang seks bebas dan bahayanya yang terjadi apabila kita bahaya yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan seks bebas. Yang pertama ini bisa terjadi infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual ini mengakibatkan berbagai macam penyakit yang didapatkan dari seks bebas. Infeksi menular seksual adalah yang pertama GO atau gonorrhea. Itu ditandai dengan kencing nanah, baik pada laki-laki maupun pada wanita. Dan ada sifilis raja singa, ada kandiloma. Kandiloma itu tampak seperti jengger ayam pada daerah alas kelamin. Baik pada wanita dan laki-laki itu ada semacam jengger atau jengger ayam yang merah muncul di atas. Kemudian ada hepatitis, dan yang terakhir itu bisa mengakibatkan HIV dan AIDS.
terjadinya penyakit IMS, infeksi menular seksual, dengan adanya seks bebas ini juga bisa mengakibatkan terjadinya kehamilan. Jadi di dalam rahim atau kehamilan itu adalah proses terjadinya calon regenerasi baru. Kenapa bisa hamil terjadi? Tahu ya tadi ya, akibat seks bebas. Jadi kehamilan itu terjadi karena adanya hubungan seksual. Dan pada saat itu wanitanya sedang dalam masa subur. Masa subur, maka sperma dan sel telur akan bertemu. Pertemuan inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya kehamilan. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih kita hamil? Boleh. Boleh nggak kita hamil? Boleh. Boleh hamil asal ada syaratnya. Ya, hamil boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya kita boleh hamil? Ya, pertama kita sudah siap dulu secara fisik, kemudian secara mental dan secara sosial ekonomi. Kita belum siap dengan fisik, mental dan sosial ekonomi, maka sebaiknya kita tunda dulu, karena akan ada resiko yang terjadi bila kita memaksakan menikah bila kita belum siap. Kapan seseorang itu dianggap sudah siap fisiknya? Yaitu pada saat tubuhnya sudah berhenti untuk tumbuh. Oke? Tubuhnya sudah berhenti untuk tumbuh. Kapan itu terjadi? Kurang lebih di usia 20 tahun. Oke? Jadi pertumbuhan itu berhenti di usia 17 tahun. Oke? Tapi kalau di undang-undang agama itu boleh menikah di usia 19 tahun, undang-undang agamanya. Tapi kalau di kesehatan dianggap sudah siap fisiknya, yaitu sel-sel reproduksi dan sebagainya sudah siap, itu di usia kurang lebih 20 tahun. Ya 19 sampai 20 tahun. Jadi kalau umur 18 tahun boleh nggak menikah? Boleh. Boleh kalau sudah siap tadi ya persyaratannya ya. Siap mental, siap fisik, dan siap sosial ekonomi. Lalu kalau umur 18 tahun sosial ekonominya apa yakin sudah siap? Siapnya pas-pasan ya. Nah, yang siapnya pas-pasan ini yang juga kadang-kadang menimbulkan masalah baru di dalam perkawinan. Lalu yang disebut dengan siap mental itu kapan? Siap mental itu bila kedua calon pasangan itu memang sudah siap, sudah punya rencana. Kehamilan itu memang sudah direncanakan. Jadi kalau kehamilan yang direncanakan, berarti dia sudah punya beberapa poin untuk bisa mengasuh dan mendidik anaknya nanti. Tapi kalau dia belum siap secara mental dan terjadi kehamilan, itu namanya kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan itu nanti akan bermasalah dalam pengasuhan anaknya maupun dalam pendidikan anak-anak tersebut. Jadi ada istilah yang bocah mana bocah, karena dia belum siap secara fisik, secara sosial, secara mental dan ekonomi. Lalu kalau secara ekonomi itu bagaimana? Secara ekonomi artinya dia sudah bekerja ya, berarti punya penghasilan. Nah, kalau dia punya penghasilan, dia sudah mampu mencukupi kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan sebagainya. Yang utama sandang pangan papan. Dia sudah mampu mencukupi kebutuhan tersebut untuk kehidupannya di masa yang akan datang, di periode dia akan menikah. Nah, pertanyaannya,
bahaya nggak sih kalau kita belum siap secara fisik? Nah, bahaya nggak nih kalau kita belum siap secara fisik? Ya ada resikonya. Resiko yang terjadi kalau kita hamil tapi belum siap secara fisik, yang pertama bisa menyebabkan kecacatan pada janinnya. Karena memang sel-sel reproduksi kita belum berkembang secara sempurna, jadi dia dipaksakan untuk menerima calon janin baru. Nah, yang itu bisa menyebabkan risiko kecacatan pada bayi. Itu secara fisik. Kemudian karena dia masih kecil, pola pikirnya masih sangat awam, kehamilan itu kadang-kadang tidak dia beritahukan mungkin sama keluarganya dan dia tidak tahu cara merawat kehamilan tersebut. Jadinya dia akan janinnya itu tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan vitamin-vitamin yang dibutuhkan di dalam perkembangannya selama kehamilan. Salah satunya nanti akan dibahas oleh ahli nutrisi Mbak Nila ya, kekurangan zat besi. Kemudian alat-alat reproduksi yang belum berkembang ini juga belum kuat rahimnya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan dan keguguran. Okay. Karena memang belum siap rahimnya, jadi terjadi perdarahan pada saat kehamilan. Kalau perdarahannya bisa diatasi, mungkin bisa lahir, tapi bagaimana dengan kondisi janin di dalamnya? Kalau perdarahannya tidak bisa diatasi, maka bisa terjadi keguguran atau pengeluaran janin sebelum waktunya. Lalu pada saat sampai proses melahirkan, karena dia tidak merawat bayinya, janinnya dan dirinya sendiri dengan baik, yang bisa menyebabkan dia anemia atau belum sempurnanya organ-organ reproduksinya, maka saat dia melahirkan bisa menyebabkan resiko sampai ibu ya, karena perdarahan. Karena kalau terjadi perdarahan itu kayak keran dibuka air, jadi cepet-cepetan sama waktu dan cepet-cepetan dengan malaikat mencabut nyawa. Siapa dulu yang lebih cepat? Dia yang akan diambil. Oke, jadi kehamilan itu benar-benar memang harus dipersiapkan, ya, mentalnya, fisiknya, sosial ekonominya. Nah, itu kalau tadi secara fisik. Lalu kalau secara mental bagaimana? Ini kalau ya kejadiannya tidak diinginkan, ya, tidak diinginkan, menyebabkan dia menjadi malu, mengurung diri, menarik diri dari lingkungan. Kemudian keluarga juga terkena imbasnya. Lalu dia terima dengan sendiri, dia merenung sendiri, dia tahan sendiri, maka bisa menyebabkan terjadinya depresi pada remaja. Ini yang remaja di sini bisa melihat, bisa. Kalau tadi kita sudah bicara dari segi fisik dan mental, kita bicara dari segi sosial ekonomi. Dari sosial juga dia akan dikucilkan ya, dengan dari lingkungan pergaulannya. Begitu juga dari sekolahannya, karena sekarang itu peraturan sekolah kalau SMA ketahuan hamil maka dia akan dikeluarkan dari sekolah. Kalau dia dikeluarkan dari sekolah maka masa depannya untuk mencapai cita-citanya akan selesai sampai di situ. Mungkin bisa dengan yang lain, tapi yang seawalnya pengen apa itu tidak bisa diselesaikan sampai tuntas. Kemudian akan ada gosip-gosip ya di lingkungan sekitar, di tawon yang gitu ya. Nah itu juga akan membuat anak menjadi yaitu tadi depresi. Kemudian karena dia kan belum bekerja ya, masih sekolah, usianya masih 17-18 tahun. Lalu ini anaknya nanti gimana perawatan selanjutnya, melahirkannya bagaimana? Karena sih sekarang ya pemerintah sudah memfasilitasi setiap wanita yang akan melahirkan dengan BPJS. Ya, tapi kan bukan hanya itu yang dibutuhkan, banyak lagi biaya-biaya lain yang dibutuhkan. Nah ini yang akan jadi beban buat diri sendiri dan buat orang tua, karena memang dia belum mampu secara sosial dan ekonomi. Sampai sini bisa dipahami. Kalau kehamilan itu tetap
akan dipertahankan dan si anak atau remaja putri tersebut membiarkan, ya diam-diam aja, tapi bingung lama-lama, ujung-ujungnya udah agak besar, kemudian baru cerita sama orang tuanya malu, lalu mengambil sebuah keputusan yang salah, akhirnya keputusannya kadang-kadang ini yang diambil sama orang tua untuk menutupi melalui aborsi, pengeluaran janin secara Paksa. Oke, pengeluaran janin secara paksa. Pengeluaran janin secara paksa itu namanya aborsi. Biasanya dilakukan di umur kehamilan 20 minggu atau 5 bulan. Karena di umur 5 bulan itu sudah mulai tampak perutnya, ada pembesaran. Seperti itu. Kalau di 5 minggu itu ya terjadi keguguran atau pengeluaran secara spontan, ya. Nah, ini buat orang tua cukup senang, mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi keguguran ini juga kadang-kadang menyisakan sisa-sisa. Nah, sisa-sisa ini kalau tidak dibersihkan bisa menyebabkan infeksi. Oke. Lalu bagaimana dengan yang disengaja? Yang disengaja ini lebih berbahaya lagi. Karena biasanya kalau yang disengaja ini dia tidak akan datang ke tenaga kesehatan. Karena kalau tenaga kesehatan punya sumpah janji kode etik, kita tidak boleh melakukan hal itu. Lalu kemana mereka larinya? Kemana? Ke dukun. Kalau larinya ke dukun, dukun itu kan bekerja secara ilmunya ilmu kira-kira berdasarkan riwayat yang lalu. Lalu kalau dia melakukan tindakan yang aman atau tidak aman, ini sama-sama berbahaya, sama-sama bisa menimbulkan, menyisakan penyakit baru di kemudian hari, baik trauma mentalnya maupun kesehatan reproduksi dari anak tersebut. Kalau aborsi itu bahayanya apa saja? Bisa menyebabkan perdarahan, ya, misalnya keluar secara disengaja, bisa menyebabkan perdarahan karena dipaksa dia untuk keluar. Kemudian dilakukan tindakan yang tidak menggunakan tindakan yang bersih, ya, karena kan dia bukan tenaga kesehatan, maka bisa menimbulkan penyakit yang namanya infeksi. Karena dipaksa, rahimnya bisa sobek, ya, sobek ini menimbulkan perdarahan lagi. Karena perdarahannya banyak bisa menimbulkan kematian. Paham sampai di sini? Selain dari fisik, itu juga dari mental. Karena dia melakukan tindakan seperti ini menimbulkan perasaan bersalah, merasa berdosa. Nah, kalau sudah melakukan ini dan dihantui perasaan bersalah, perasaan berdosa, timbulnya apa? Depresi. Nah, dari segi agama sudah jelas itu adalah tindakan dosa. Ada hukumnya nggak sih kita melakukan seks bebas dengan akibat-akibat yang kita dapatkan seperti ini? Ada manfaatnya atau keuntungannya sedikit saja kalau kita mau melakukan itu? Tidak ada. Lalu kalau kita tidak mendapatkan sebuah keuntungan dari tindakan yang akan kita lakukan, ngapain kita coba-coba? Ngapain kita lakukan? Kok nggak ada keuntungannya? Setuju? Berarti remaja-remaja ini harus punya sifat yang tegas, yang jelas untuk diri sendiri dan kepentingannya sendiri, untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa berakibat tidak berat. Itu oke?
melakukan hubungan seksual di luar nikah. Paham? Bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah? Contohkan seperti apa? Ada yang bisa jawab? Coba dari kelompok yang sebelah sini. Gimana caranya kita tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah? Caranya gimana? Salah satu cara agar kita tidak pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah, kita jangan pernah melakukan komitmen dengan lawan jenis sebelum waktunya. Komitmennya apa contohnya, Mbak? Berpacaran. Kenapa pacaran nggak boleh? Coba Mbak, kenapa pacaran nggak boleh? Kan lihat-lihatan aja dari jauh. Kenapa bisa dosa? Kenapa, Mbak? Zina. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan komitmen hubungan dengan lawan jenis, maka biasanya itu bucin. Ya, kalau bucin sepertinya apa saja mau kita lakukan untuk orang yang kita sayangi. Awalnya mungkin pegangan tangan dulu ya Mbak ya, deg-degan, serseran, karena ada hormon di dalam tubuh yang membuat masa pubertas itu terjadinya gairah seksual, meraba ke pegangan yang baik, yang juga menimbulkan rangsangan-rangsangan yang pengen coba lagi. Akhirnya menjadi sebuah hubungan yang di luar batas. Ya enggak sih? Sudah ada yang pernah? Ya, jadi jangan pernah membuat sebuah komitmen dulu, karena kita belum waktunya sampai ke sana. Kemudian kalau kita berteman, bermain, jangan pernah berpergian dua orang lawan jenis, karena kalau cuma berdua ada satu yang nggak kelihatan. Sering dia akan membisik-bisikkan kepada kita, yuk ke tempat yang gelap, yuk cari tempat yang sepi, kemudian yuk kita nonton tempatnya di pojok aja misalnya. Nah itu membuka peluang-peluang kepada kita untuk melakukan hal-hal yang bereksperimen, digiring untuk melakukan hal yang lebih dari sekedar cuma pegang-pegangan. Karena di zaman sekarang itu media sosial juga membuka peluang kepada para remaja dan kepada semua orang untuk bisa menonton film-film yang seharusnya belum boleh karena masa remaja kan adalah masa di mana seseorang itu mencari jati diri, pengen tahu, pengen ngerti, pengen coba-coba. Ya, jadi kita harus tegas pada diri kita, jangan pernah mencoba-coba sesuatu yang kita tahu nih efeknya, akibatnya bikin kita menjadi tidak baik. Contohnya apa? Selain berpacaran yang tidak pasti akan mengiring kita ke arah yang tidak baik, apalagi yang bikin candu, apalagi merokok. Karena merokok adalah pintu masuk Stunting, narkotika. Ya. Kemudian apa lagi yang bikin kecanduan? film, Nonton film bokep. Nah, ada nggak yang udah pernah nonton? Karena kalau kita nonton film bokep, ternyata tingkat kecanduannya justru lebih tinggi dibandingkan orang pemakai narkoba. Jadi hati-hati, jangan pernah kita tergelincir, tergiur dengan hal-hal seperti itu. Kita tahu nih kamu dicandu, udah nggak usah coba-coba. Dan yang paling penting, jangan pernah berteman, bergaul di lingkungan yang
visi misinya itu jelas mengarah ke arah yang tidak baik. Contohnya, ini malam minggu kita kemana nih? Misalnya ya, aku ada film bagus nih, rumahku kosong, kebetulan orang tuaku pergi, yuk kita nonton bareng-bareng, jangan banyak-banyak, 4 orang aja. Nah, udah bagus ya. Kemudian, ini aku ada obat, aku lagi sedih nih, lagi kecewa. Nah, kemudian ini aku ada obat loh, nanti kalau kamu minum ini, kamu bikin rasanya menjadi terbang ke langit ke-7. Padahal dia belum pernah ya terbang ke langit ke-7. Jadi dia bisa menggambarkan bahwa langit ke-7 itu bisa sampai ke sana. Nah, itu juga harus diperhatikan ya, karena itu semua adalah kebohongan, ya, akal-akalan aja supaya kita ikut tergolong. Ya, jadi cari teman-teman tuh yang ngajaknya ke arah yang positif. Misalnya, yuk kita latihan bola voli, yuk kita latihan buat grup band lagu-lagu yang bagus, yuk kita ikut pramuka, yuk kita yang baik-baik, yang positif. Itu cari teman-teman yang seperti itu. Karena kalau kita berteman dengan orang yang kurang baik, biasanya perilaku kita juga akan kebalik. Jadi kita harus bisa bersifat tegas dan mengambil keputusan yang cerdas dalam setiap apa yang kita lakukan. Kemudian kalau sudah terjadi sampai kehamilan, jangan pernah berpikir untuk melakukan aborsi. Udah dosa yang pertama, dilanjutkan lagi dosa yang selanjutnya. Nggak pernah selesai dosa yang kedua. Ya, kita sudah salah nih. Kita harus cerita. Ceritanya sama siapa sih? Dengan orang tua, dengan ibu. Pelan-pelan kita cerita bahwa kita sudah pernah mengalami kondisi seperti ini. Jadi minta solusi, cari gimana caranya supaya ini bisa terselesaikan masalah yang kita hadapi. Jangan cerita ke teman, ya, karena teman umurnya sebaya. Kalau sebaya dia belum punya pengalaman untuk menunjukkan arah yang baik dalam pemecahan masalah. Ya, jadi kita harus bercerita sama kedua orang tua kita. Atau kalau kita misalnya ragu-ragu, kita boleh datang ke petugas kesehatan, ya, ke bagian misalnya psikologi bisa. Atau kalau di sini boleh bercerita sama Bu Ori di desanya untuk difasilitasi ke puskesmas. Dari puskesmas kalau masalah itu bisa diselesaikan cukup sampai di puskesmas, kita selesaikan di puskesmas. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan, maka kita akan rujuk ke tingkat yang lebih tinggi, ke psikolog. Ya, jangan melakukan tindakan aborsi. Ini ya, ada dalam masa perubahan. Sehingga jagalah dirimu dari nafsa dan seks bebas. Setuju? Selesai juga. Sekarang saya mau tanya, kenapa tadi Mbak kalau terjadi kehamilan, apa yang bisa terjadi pada remaja putri? Bisa mengakibatkan cacat, rahimnya kuat, pendarahan bulan, itu bisa meninggal saat melahirkan. Makasih Mbak, beri aplaus dulu buat Mbaknya. Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Mbak bisa terjadi tadi berdirinya cacat, perdarahan, dan kematian sampai masa dia di persalinan? Itu penyebab utamanya. Penyebab utamanya karena dari kan umur itu bukan, jadi kegiatan problemnya oke, bagus banget. Oke, itu kalau secara fisik. Jadi sudah paham ya, kalau secara fisik kita akan menemukan resiko-resiko yang tadi sudah disampaikan, dan itu terjadi akibat dari apa yang tidak dipahami ya. Nah, kalau secara mentalnya, dia nanti akan malu. Karena apa yang dia buat itu belum baiknya. Beri apa dulu?
keluarga juga akan menanggung akibat dari hal tersebut. Lalu kalau dari segi sosial ekonomi, Mbak, apa yang terjadi pada remaja tersebut? Belum siap secara ekonomi. Nanti kalau misalnya dia melahirkan bayi yang memang belum waktunya dia keluarkan itu akan terjadi ketimpangan itu, karena secara ekonomi belum siap. Nanti mau dikasih makan apa gitu. Terus lagi. Jadi saya ingin salah satu remaja di sini membuat ringkasan kesimpulan apa sih dari materi ini yang ingin diambil gitu, ingin diutarakan itu sebetulnya simpan moral yang ingin disampaikan itu seperti apa? Coba nih Mbak yang pakai dulu. Alhamdulillah, dari apa yang disampaikan dan saya tanyakan ulang, alhamdulillah semuanya bisa dipahami, bisa diterima karena bisa menjawab apa-apa yang ditanyakan kembali. Terima kasih atas perhatian remaja-remaja yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat diri kita sendiri khususnya dan lingkungan sekitar kita agar terhindar dari bahaya seks bebas. Setuju? Dan mohon maaf bila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.